Mari buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Injil Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini, semua berkata ada tandanya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang percaya ada tandanya. Banyak yang mengaku dia percaya. Percaya tidak sama dengan memiliki agama, itu berbeda, bahasa aslinya pun berbeda dan tidak bisa disamakan. Saya beriman, apa imanmu? Kristen, bukan, itu agamamu. Yang mengerti katakan haleluya. Tapi kalau kita beriman, orang percaya ada tandanya, amin. Yang pertama sekali, orang percaya, tandanya mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Orang Kristen yang percaya harus bisa mengusir setan. Nomor dua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Orang Pentakosta langsung mengklaim ini artinya dia berbicara dalam bahasa roh. Sah dan amin untuk itu. Kita semuanya bisa berbicara dalam bahasa roh. Bahasa roh itu sah satu bahasa. Saya pernah bawakan ini dalam pelajaran kita. Tetapi sekarang ini tidak sempat. Apa yang menjadikan satu bahasa ada. Amin saudaraku. Dan kemudian saudara kasih dalam nama Yesus, tetapi bukan hanya bahasa roh, bahasa-bahasa yang baru. Nah, saya tidak bisa lama-lama di sini, tetapi yang ini artinya apa? Karena setiap kata-kata keluar dari hati. Orang yang percaya akan berbicara dalam bahasa yang baru. Kenapa? Karena orang yang percaya akan memiliki hati yang baru. Kalau saudara percaya, saudara memiliki hati yang baru. Dan Amsal 4 ayat 23 berkata, semua isu kehidupan, semua yang terjadi dalam kehidupan itu datangnya dari hati kita. Amin. Maka orang percaya mempunyai bahasa yang baru. Orang percaya mempunyai hati yang baru. Orang percaya mempunyai hidup yang baru. Orang percaya betul-betul yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang suka cita katakan amin. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, kemudian yang ketiga mereka akan memegang ular. Nah ini memegang ular, saudara tahu ini lambang daripada setan. Yang mengerti katakan amin. Tetapi pada saat yang sama juga kalau saudara tahu ular itu adalah lambang daripada obat. Saudara lihat lambang kedokteran. Nah saudara, itu adalah lambang daripada kesehatan. Jadi saya percaya ini dua-dua. Dan lambang kedokteran itu bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Lambang ambulans yang salib. Haleluya. Kenapa? Ambulans itu apa lambangnya? Keselamatan. Amin. Jadi dari dulu pun orang sudah tahu, di balik salib bukan ada jin, di balik salib ada keselamatan. Amin. Dan kemudian dikatakan mereka memegang ular, artinya mereka memegang setan, tapi mereka juga memegang kuasa kesembuhan. Itu tanda orang percaya. Dan sekalipun mereka minum racun maut, which is tidak perlu diminum racun maut untuk membuktikan kau percaya. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Karena ada ayat lain yang mengatakan saudara bahwa kita tidak boleh mencobai Tuhan. Apa maksudnya ini? Maksudnya kalau ada orang yang meracun engkau, tidak akan dapat celaka. Maksudnya kalau ada maut yang datang kepadamu direncanakan, engkau tidak akan celaka. Maksudnya pintu alam maut sekalipun tidak dapat mengalahkan gereja Tuhan yang adalah saudara. Yang mengerti katakan haleluya. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara lihat yang terakhir, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Alkitab dengan jelas berkata bahwa tanda orang percaya. Siapa orang percaya katakan saya. Maka tandamu adalah saudara bisa meletakkan tangan atas orang sakit. Kalau soal meletakkan tangan semua bisa. Dukun bisa, suaminya bisa, istrinya bisa. Semua bisa meletakkan tangan. Bahkan anjingnya pun bisa. Tetapi ada beda antara mereka dengan orang percaya. Kembali lagi Alkitab menunjukkan perbedaan antara orang percaya dengan yang tidak percaya. Perempuan yang percaya, yang berkata asal ku jamah saja jubahnya aku pasti sembuh. Saudara menyentuh jubah Yesus dan dia mendapat mukjizatnya.
Dan Yesus berkata, siapa menyentuh aku? Dan murid-muridnya berkata, bagaimana kau berkata demikian ya Tuhan? Di sini begitu ramai orang berdesak-desakan dan semua pasti menyentuh engkau. Tapi sentuhan orang percaya berbeda. Lihat tangan saudara sama-sama begini. Boleh? Dan lihat tangan saudara, katakan, saya orang percaya dalam nama Yesus. Sentuhan saya berbeda. Yang percaya katakan amin. Mari berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, itu sebabnya hari ini saudara harus sadar. Pakailah tanganmu untuk menyentuh dan untuk memberkati. Jangan lagi pakai untuk mengutuki, untuk memukul, untuk menyakiti. Haleluya. Itu sebabnya kalau ibu-ibu mau mendisiplin anaknya, jangan pakai tanganmu untuk menjewer. Guru-guru di sini, jangan pakai tanganmu untuk menghukum anak-anakmu. Alkitab berkata pakai rotan. Tanganmu adalah tangan yang mendisiplin, tetapi bukan tangan yang menghukum. Amin. Yang menghukum itu rotan, tapi tanganmu adalah yang memberkati. Mulai sekarang semua tangan kita adalah tangan yang memberkati. Haleluya. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kalau soal meletakkan tangan semua bisa, tapi tandanya kita ada bedanya. Orang yang kita letakkan tangan pasti sembuh. Apakah saat ini juga, apakah besok, apakah lusa. Itu sebabnya saudara-saudara jangan takut meletakkan tangan, karena firman Tuhan menjaminnya. Itu sebabnya saya tidak pernah takut meletakkan tangan, dan kalau dia tidak sembuh saya katakan minggu depan aku letakkan tangan lagi bagimu. Datang lagi, amin. Kenapa? Karena saya tahu peletakan tangan tidak bisa gagal. Saya ulangi sekali lagi, taruh dalam hati saudara, armor bearer tim pengkhotbah, semua pemimpin sektor, pemimpin kelompok sel, gembala sidang cabang yang mendengarkan ini, semua pelayan-pelayan Tuhan, usher, pembimbing, siapapun saudara, tanganmu adalah tangan orang percaya dan peletakan tanganmu tidak bisa gagal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan diletakkan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Dalam arti kata, tanganmu tidak pernah gagal, dan yang berikutnya, tangan orang percaya membawa mukjizat. Hari ini saya bawakan firman Tuhan yang luar biasa. Tanganmu bukan tangan orang gagal. Saudara tahu ini tangan dahulu saya punya ini adalah tangan orang gagal. Apapun yang saya pegang gagal. Saya hanya tahu yang namanya pendidikan. Karena di situ saudara saya excel. Dan pendidikan itu sama sekali tidak memberitahukan pada kita hikmat dunia. Kenapa? Karena banyak orang yang mempunyai banyak titel tetapi tidak tahu bagaimana menghadapi dunia ini. Sampai satu hari bapak saya memberikan satu tugas kepada saya. Itu juga gagal. Dia berikan lagi satu tugas lagi, itu pun gagal. Dan sampai satu hari saya sadar ini tidak bisa begini terus. Maka apa yang pertama kali saya ubah? Yang pertama sekali saya ubah ialah apa? Iman dan percaya saya. Selama ini saya percaya saya orang gagal. Selama ini saya menghindari tanggung jawab. Selama ini saya percaya apapun yang saya pegang gagal. Tetapi mulai hari ini saya baca firman Tuhan yang dikatakan engkau akan naik dan naik dan naik terus, dan engkau tidak pernah turun. Saya baca firman Tuhan yang mengatakan apa yang dipegangnya berhasil. Mazmur 1 ayat 3. Saya ulangi, mungkin ada 10.000 kali saya ada ulangi. Apa yang saya pegang berhasil, 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 apa yang saya pegang berhasil. Saya modifikasi sedikit supaya jelas, tidak ada kegagalan dalam tangan saya. Tidak ada kegagalan dalam tangan saya. Setiap hari saya doakan, tangan kanan saya letakkan di tangan kiri saya. Saya doakan tidak ada kegagalan dalam tangan saya. Tangan kiri saya letakkan di tangan kanan saya katakan tidak ada kegagalan dalam tangan saya. Tangan saya adalah tangan yang berhasil. Saya melakukannya beberapa tahun. Dan sejak hari itu sampai sekarang Tuhan ubahkan. Itu dimulai dari apa? Dari pengertian, dari pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini saya bawakan pendengaran akan firman Tuhan. Dengarkan, tanganmu adalah tangan pembawa mukjizat.
Tanganmu adalah tangan pembawa mukjizat. Dan kalau saudara percaya, boleh letakkan tangan kanan saudara atas tangan kiri saudara. Katakan, tangan saya adalah tangan pembawa mukjizat. Lakukan sebaliknya, tangan kiri di atas tangan kanan. Katakan, tangan saya adalah tangan pembawa mukjizat. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Jadilah padamu sebagaimana imanmu. Haleluya. Yesus menjamah mereka. Berapa banyak yang mau jamaah Tuhan? Katakan, saya ya Tuhan. Dengar, Yesus menjamah mereka. Lalu Yesus berkata, dia tidak berkata sembuhlah engkau, dia tidak berkata melihatlah engkau. Kalau Yesus berkata demikian, maka apapun, siapapun yang buta, bagaimanapun keadaannya, pasti melihat. Tapi Yesus mau menerangkan sesuatu. Dia berkata begini, jadilah padamu sebagaimana imanmu. Dan dari situ, dari hasilnya akan kelihatan apa yang menjadi iman orang itu. Dan ini yang mau dikasih tahu kepada saudara oleh Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan dengan iman. Karena orang buta ini, ketika Yesus mengatakan demikian, ayat selanjutnya berkata, maka melihatlah mereka. Dengarkan baik-baik, iman mendahului mukjizatmu. Sebelum mukjizat itu terjadi, iman itu sudah ada. Berapa lama itu sudah ada? Saya tidak tahu, tapi dia sudah ada. Yang jadi masalah ialah apa? Ketika saudara bertemu Yesus dan saudara belum punya iman. Yang jadi masalah ialah apa? Seperti pelajaran kita minggu yang lalu, ketika kita datang pada Yesus atau Yesus datang pada kita, imannya belum terbentuk. Kalau memang kau mau sembuh, ketika saudara berdoa, saudara harus 100% tahu, tanganku tangan yang menyembuhkan. Siapapun yang kudoakan, mau kawan, mau lawan, mau teman, mau musuh, aku percaya dan sudah kulihat dia sembuh. Mau orang baik, mau orang jahat, mau orang berdosa, mau orang kudus, mau orang beriman, mau orang tak beriman. Masalahnya bukan pada iman mereka, imanmu. Sering sekali kita berdalih, dia yang gak punya iman pak, sudah saya doakan, dia gak punya iman. Bukan sayang, kita yang kurang pengurapan, kita kurang iman. Kejar satu level, di mana berkatmu tidak bisa diganggu oleh iman orang lain. Saya ulangi sekali lagi, kata-katamu itu mengatakan bahwa berkatmu, mukjizatmu, kehidupan rohanimu masih bisa diganggu oleh orang lain. Kenapa gak sembuh Bapak? Udah kudoakan 3 kali Pak Gembala, tapi memang ibu ini tak ada imannya. Matilah dia. Perhatikan baik-baik kata-katamu. Artinya kau mengatakan, imanku sudah ada, tapi imanku masih bisa dibatalkan oleh imannya orang lain. Betul atau tidak? Kalau memang begitu levelmu, gak apa-apa. Saya juga begitu dahulu. Tapi saya mengejar satu level, gak bisa hidup saya ini diatur oleh imannya orang. Kalau orang beriman saya gagal, saya beriman saya berhasil, lalu saya gagal. Kenapa? Karena ada orang punya iman, saya mati. Orang punya iman, saya gagal. Gak mau saya dalam nama Yesus. Amin. Gak mau. Saya mau mengejar satu level pengurapan di mana sebaliknya jadi. Apapun iman dia, dia yang ikut iman saya. Dia beriman mati, saya beriman dia hidup dalam nama Yesus. Ayo yang semangat. Dia sudah menyerah dan berkata, sudahlah Tuhan, tapi saya katakan sembuh dalam nama Yesus. Sebelum tahun ini berakhir kau sudah sembuh dalam nama Yesus. Dia yang ikut iman saya. Kejar itu. Loh kok gak semangat? Bukan supaya kita mau kita, apa yang kau mau itu jadi, bukan itu. Tapi apa yang Tuhan mau itu yang jadi. Betapa indahnya itu. Kalau Tuhan mau saudara diberkati, tidak bisa dibatalkan oleh iman apapun dari orang. Amin. Kalau Tuhan mau saudara berkuasa, meningkat, diangkat tinggi, dimuliakan, dipakai Tuhan secara ajaib,
tidak bisa dibatalkan oleh iman siapapun. Kejar itu dalam nama Yesus. Doakan, puasakan, punyai kerinduan untuk itu. Haleluya. Haleluya. Penjual, engkau tidak bisa kalah oleh iman pembelimu. Amin. Amin. Imanmu yang menarik mereka datang. Haleluya. Iya. Kejar satu pengurapan yang demikian. Saya percaya di gereja ini ada pengurapan yang demikian. Kalau enggak saudara sudah semua saudara pergi ke tempat lain. Tapi di sini ada pengurapan yang menarik saudara. Apapun yang saudara pikirkan, apapun di hati saudara, ada pengurapan Tuhan yang menarik saudara kemari. Terpujilah Tuhan untuk itu. Ada urapan Tuhan yang luar biasa di gereja Kemenangan Iman Indonesia. Yang suka cita katakan amin. Nah sekarang, jadilah padamu menurut iman. Ada beberapa orang yang saya doakan padanya. Apa yang kau tabur, pasti kau tuai. Maka sekarang, itu bukan masalah doa saya. Itu masalah apa yang ditaburnya. Nah ini pun bukan masalah kuasa Yesus. Ini masalah apa yang menjadi iman. Pertanyaannya sekarang, sebelum kita doakan orang, apa yang menjadi iman? Itu penting. Itu penting. Sebelum saudara berdoa setiap hari, apa yang menjadi imanmu? Ada orang yang berdoa, Tuhan hari ini, aduh, mau jumpa dosen lagi, killer pula Tuhan. Aduh, Yesus tolonglah, tolong pegang tanganku ya Yesus, berikan kata-kata, semua bagus. Doanya bagus, tidak ada salah. Tapi dasar doanya yang salah. Yang mengerti katakan amin. Hari ini ubah dasar doanya. Terima kasih Tuhan, hari ini aku beserta dengan Tuhan. Firman-Mu berkata, jika Tuhan ada di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Hari ini Tuhan di pihakku, dan aku akan berhadapan dengan dosenku. Orang berkata dia killer, aku berkata Tuhanku lebih besar daripadanya. Beda doanya, tujuannya sama, imannya beda. Terlihat dari ucapan. Ketika saudara berhadapan dengan orang yang sakit, saudara bisa pakai semua teologi, bersyukur. Saudara datang dan berdoa, terima kasih Yesus, sudah sembuh, haleluya. Dalam hati saudara, kapan sembuhnya ini ya Bapak? Oh, kami berikan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hidup ibu ini, oh sudah mau mati dia dalam nama Yesus. Janganlah mati ketika aku meletakkan tangan ini, cepatlah aku pergi dari sini. Enggak sembuh dia begitu. Yang mengerti katakan amin. Jadilah padamu sebagaimana imanmu. Yesus bisa menjamah melalui saudara. Saudara harus punya iman dengan level imanmu tidak bisa diganggu apapun. Itu yang dijadikan oleh Tuhan. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Nah, kalau memang kita tahu bahwa sejak semula saudara itu adalah pekerjaan Tuhan, maka jangan curi kemuliaan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, iman itu, bagaimana sebenarnya iman yang menyembuhkan, iman yang menarik berkat Tuhan. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Minta dan doakan. Minta mobil boleh? Doakanlah. Katakan kiri kanan saudara, doakanlah. Saudara sudah dapat gantungannya? Amin. Dalam nama Yesus mobil itu datang padamu. Nah, saya melihat gedung ini penuh dengan orang-orang yang bermobil.
Saya melihat di gang kita ketemu dan saudara senyum. Shalom Pak, haleluya. Izin pulang dulu Pak, saya baru datang Pak, selamat ibadah Pak. Kenapa mesti dari belakang? Karena di belakang saudara parkir mobil saudara. Ya, haleluya. Dan kalau kau percaya, itu bisa dijadikan. Kembali lagi, jadilah padamu sebagaimana imanmu. Kapan itu Pak Pendeta? Saya nggak tahu. Tapi keep the faith alive. Kembali lagi saya ingatkan yang tadi di awal saya katakan. Iman dulu baru dijadikan. Iman. Pegang teguh imanmu. Karena kau tidak akan kecewa sayang. If it takes 32 years. Kalaupun itu harus 32 tahun seperti orang yang ada di kolam Bethesda itu. Yesus akan datang dan membawakannya kenyataan dalam hidup. Ayo lebih semangat lagi, haleluya. Dengar, ini dia yang saya katakan tadi, Markus 11 ayat 24. Karena itu aku, huruf besar, Yesus berkata padamu. Apa saja, jadi apa saja, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan padamu. Percayalah bahwa kamu telah. Di sini sudah. Kejadiannya hal itu akan, berarti belum. Di sini, di hati, sudah. Sudah kaya? Saya bawakan dasarnya dulu. Amin. Yesus Kristus sudah menjadi miskin, supaya oleh kemiskinannya engkau menerima berkat Abraham. Pada saat itu engkau akan berseri-seri dan berbesar hati. Karena kekayaan dari seberang lautan akan dilimpahkan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Pertanyaan saya sederhana. Sudahkah saudara bertindak sebagai orang kaya? Hati-hati dengan hati ini, karena semua iman harus ditindakkan. Lihat orang sakit, dia bertindak sebagai orang sehat. Di kursi roda dia, kita suruh dia jalan, kejam. Tapi dia harus jalan. Kenapa dia harus bertindak sebagai orang sehat? Sekarang pertanyaannya, sudahkah Anda bertindak sebagai orang kaya? Pertanyaan saya satu, sudahkah persembahanmu sebagai orang kaya? Ya. Saya membuat demikian. Saya tahu saya tidak mampu mempersembahkan segitu banyak, tapi saya tahu orang kaya mampu. Maka saya katakan, saya tidak memberikan persembahan. Karena kita selalu berkata, kita berikan sesuai kemampuan. Tidak, kita berikan sesuai iman. Beda itu. Berkatnya pun beda. Saya ajari saudara yang benar. Dengarkan, Anda di bawah sana, Anda dengar, Anda bisa menikmati. Tapi ketika Anda melihat, Anda bisa lakukan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka dia menikmati mukjizatnya. Tapi adakah perempuan itu melakukan mukjizat? Tidak ada. Anda dengar, dapat iman, Anda bisa menikmati. Tapi untuk melakukannya Anda harus lihat. Saya bawakan saudara pada satu level yang lebih lagi, karena kita diberkati untuk memberkati, disembuhkan untuk menyembuhkan. Boleh dong berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan ini satu mental yang mau saya bangun di kalangan pemimpin di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Haleluya. Haleluya. Ya, untuk ini ada kerja keras, untuk ini ada pengorbanan. Makanya perlu lihat. Lihat. Karena Yesus pun tidak bisa buat apa-apa kalau tidak dia lihat. Kalau saudara lihat, saudara pasti bisa buat. Tuhan Yesus pun berkata, dengarkan baik-baik, Yohanes 5 ayat 19. Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Yang mengerti katakan amin.
Maka mulai sekarang, kejar, lihat, 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 lihat. Haleluya. Yang sukacita katakan amin. Hari ini kita bicara saudara, tangan yang menyembuhkan. Kualifikasinya ada di iman. Haleluya. Dan kemudian saudara, kita melihat tangan saudara adalah tangan yang melakukan mukjizat. Punyai iman itu dulu, jangan digoyangkan. Bagaimana caranya? Lihat terlebih dahulu. Sebab apa yang engkau minta dan doakan, percayalah sudah. Ketika saudara percaya sudah, maka itu akan dikerjakan bagimu. Kalau saudara, haleluya. Berarti setelah iman masih ada waktunya lagi. Jangan lepaskan imanmu, pegang teguh. Amin. Dan yang berikutnya yang paling penting, jangan cuma dengar. Ya sudah ku dengar, ya sudah ku dengar, ya sudah ku tahu. Kalau itu mah mudah. Tapi yang kita mau bukan dengar dan tahu, tapi lihat. Lihat. Lihat Yesus melakukannya dalam hidup saudara, dan saudara bisa lakukan bagi orang lain. Lihat Yesus lakukan itu dalam hidup orang lain, saudara bisa lakukan dalam diri saudara. Lihat. Karena melihat punya kuasa. Lihat apa lagi? Lihat itu sudah jadi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang diberkati hari ini katakan saya. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama.